min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita belajar kembali melanjutkan buku Ar-Rabi'ah Baina Yadaik ya. Pekan yang lalu kita di pekan pertama itu libur ya, jadi sudah agak lama memang ini. Dari terakhir di bulan Desember ya, tanggal 20 Desember kita pekan pertama masih libur waktu itu. Jadi semoga yang dipelajari masih ada yang diingat ya. Semoga sempat juga mempelajari ketika libur. Baik, kita mulai dulu. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke halaman 120 ya. Asofah mi'ah wa isrin. Sanadu asofah mi'ah wa isrin. Mi'ah wa isrin. At-tadrib ar-rabi'. Ya, latihan keempat. Masuk ke latihan keempat. Halaman 120. Perintahnya di sini. Tabah sudah dapat semua? Wajatuna 120. Asofah mi'ah wa isrin. Tabah dari soal wal jawab ma'a zamilih. Bergantian apa ini? Halaman 120 buku yang atas. Oh iya itu. Yang sebelah kanan ya. Tabah dari soal wal jawab ma'a zamilih kama fil misalaini. Jadi bertanya dan menjawab seperti dua contoh ini ya yang ada di dalam gambar ini. Di gambar ini ada clue as-samak, gambarnya ikan yang kecil di atas itu yang di piring. Kemudian perhatikan pertanyaannya. Madza tatlubu minat ta'ami? Apa yang tatlubu? Tatlubu itu kamu minta. Artinya kamu minta. Mungkin kalau di konteks di rumah makan kamu pesan, kamu inginkan bisa ya. Tapi maknanya asli adalah kamu minta. Di sini ada tatlubu, fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ta ya, dan di belakangnya tidak ada penambahan huruf lagi, berarti domirnya anta ya. Dia bisa antara anta atau anti, tapi karena sekarang percakapan secara langsung berarti domirnya adalah anta ya. Berarti yang ditanya adalah seorang laki-laki. Madza tatlubu minat ta'ami? Ada min harfu jar. Di sini at-ta'am majrur ya, tanda jarnya pakai kasroh. Nanti madza tatlubu minat ta'ami? Apa yang kamu minta dari makanan? Ya, mau pesan apa gitu ya. Kemudian di sini ada ba'dho. Ba'dho itu bisa kita artikan beberapa, sebagian, sedikit. Nanti lihat konteksnya ya. Ba'dho. Dan nanti ba'dho menjadi mudhof. Kita sudah belajar ya mudhof. Jadi dia tidak beralif lam, tidak bertanwin, dan kata setelahnya kalau ada mudhof pada mudhof ilaih, mudhof ilaih majrur. Maka di sini kita bacanya ba'dho sama ki ya, majrurnya dengan kasroh. Ba'dho sama ki min fadlik. Min fadlik ini kalau kita minta sesuatu ya, kita untuk kesopanannya kita ucapkan min fadlik. Madza tatlubu minat ta'am? Ba'dho sama ki min fadlik. Kemudian kita lihat di contoh yang kedua ada perbedaan dari tatlubu menjadi madza tatlubina. Dari awalannya huruf mudhari'ahnya masih sama ya, huruf ta. Tapi di belakang ada tambahan huruf ya khotobah ya, yang menjadi lawan bicara, menunjuk satu orang perempuan. Berarti domirnya apa ini? Tatlubina, lawan bicaranya anti. Lawan bicaranya satu orang perempuan. Jadi bedanya itu. Anta tatlubu anti tatlubina, anta takulu anti takulina, anta tasrobu anti tasrina, anta taknusu anti taknusina, anta tagsilu anti tagsilina, anta tusahidu anti tusahidina. Itu yang membedakannya. Mata tatlubina minat ta'am ba'dhas samaki min fadlik. Ini sama ya. Nah,
Ini di bawah di gambar sudah ada. Tinggal nanti kita sesuaikan. Kalau gambarnya laki-laki berarti menggunakan madza tatlubu. Kalau gambarnya perempuan berarti menggunakan madza tatlubina ya. Kemudian jawaban nanti semua menggunakan kata ba'dha dan ditambahkan yang ada di gambar. Ya, di gambar pertama ada salatoh, gambar kedua salatoh, gambar ketiga allaham gitu ya. Bisa dipahami? Ayatuna yang laki-laki tatlubu, yang perempuan tatlubina. Kemudian yang duluan lagi adalah kata setelah ba'dha, disesuaikan dengan yang ada di gambar ya. Pak, dari siapa? Pupur mulai? Bubur dengan bubur maaf Bu Dewi, Masna berdua ke sini ke samping, ke samping Masna. As-surah al-ula, gambar yang pertama. As-surah al-ula, laki-laki, mudzakkar dan di situ ada salatoh. Ya. Salat itu buah mana Salad. Kalau di sana salad itu umumnya sayur. Selesai sudah. Alhamdulillah. Sudah satu gambar. Satu gambar ya. Ayo Mbak Ina, Mbak Wiji. Saya nggak saya. Jadi apa sih? Gambarnya nggak sama Ustaz. Oh gitu. Gambarnya di sini kalau di buku saya perempuan dan salatoh. Kalau Mbak Ina. Laki-laki salad. Oh, laki-laki salad sudah. Sekarang yang ikut yang punya Pak Wiji. Gitu. Coba. Berarti bisa. Berarti yang mada tatlubina minatoam. Satu gambar ya. Di belakang siapa namanya? Mbak Nia dengan Mbak Pipit. Mbak Pipit. Oh ya, ayo. Surah As-Salisah, gambar ketiga. Mada tatlubina minatoam. Oh, gambarnya beda ya urutannya berarti. Beda semua Ustazah. Jadi antara punya saya punya Mbak Nia nggak sama semua. Beda semua. Iya, beda cetakan. Apa boleh Karina? Mada tatlubu minatoam. Ba'dul lahmi sahih ba'dul lahmi bin fadli Firda dan Buyani. Mana tatlubu minatoam? Oh, beda juga. Selamat. Gambarnya nggak gitu. Mana tatlubu minatoam? At-tajaji min fadli. Ba'dul dajaji Min fadli. Ba'dul Bakdo aja ya. Ba'dul dajaji Aja dajaji min fadli. Iya, jadi bukan ba'da tapi ba'do. Kalau ba'da setelah, ba'do sebagian. Berapa? Kalau setelah itu bakda luhur. Itu ba'da. Bakdo. Kalau ba'do ini yang sebagian, beberapa gitu ya. Ayo Budina. Gambarnya beda-beda jadi terserah aja mungkin ya. Ada lagi boleh. Sama ya, apa? Karena gambarnya urutannya beda-beda memang. Ya, kita macam-macam ini. Ayo, Aida.
Kita lanjut ke mulafaz tarokib, rangkuman dari struktur kaidah nahwu dan sorofnya ya. Perhatikan kolom 1 dan 6. Yang akan kita baca pertama sekarang adalah kolom 1 dan 6, tapi yang kita baca kolom 6 dulu ya. Kolom 6, kemudian baru kita baca kolom 1 ya. Kolom ke-6 al-jadwal as-sadis. Kolom ke-6 dulu yang dibaca. Ya. Tunggu mau baca kolom ke-6. Madza taqulu ya. Ambil saya tulis ya. Ayo iqra'i bukur. Tutur boleh, fatur boleh. Nah, hanya itu aja. Sampai ke bawah kita baca 3 itu. Madza taqulu fil fatur fil goda. Mbak Dewi iqra'i al-jadwal al-awwal. Saya tulis semua ya. Untuk kaidahnya saja. Di sini ada pertanyaan menggunakan mada yang artinya apa? Yang ya. Mada Al-Quran. Itu kan kelas ada. Iya, Kurang tahu. Kayaknya ini. Pertanyaannya di sini menggunakan mada ta'kulu. Kalau kita lihat di sini ta'kulu adalah fiil mudhari ya. Kata kerja untuk sekarang ya. Ta'kulu ada huruf ta, ini ciri domir angka ya, karena tidak ada penambahan huruf. Jadi ini adalah fiil mudhari bertanya kepada seorang laki anta. Mada ta'kulu fil faturi, kemudian ada fi yang kita sebut dengan apa ini? Harfu jar ya. Fi-nya adalah harfu jar. Ini mudhari'nya anta ya. Kemudian ada harfu jar, maka setelahnya akan menjadi isim majrur. Isim majrur. Di sini tanda jarnya menggunakan kasroh. Jadi fil faturi, fil godai, fil asyai. Penyebab dia majrur di sini tandanya dengan kasroh adalah karena ada fi, ada harfu jar fi di sini. Jadi kalau nggak ada fi-nya ya kembali ke bentuk asal al-faturu, al-godau,
asya'u. Jadi perubahan dia jadi kasroh penyebabnya adalah karena harfu jarnya. Jadi madza taqulu fil faturi, madza taqulu fil ghadai, madza taqulu fil asya'i. Pertanyaan dengan domir anta untuk jawaban selalu kita rubah juga ya, sama seperti bahasa Indonesia. Bertanya tentang kamu, jawabannya menjadi aku gitu ya. Saya. Nah, cirinya untuk ana di fi'il mudhari adalah diawali dengan huruf hamzah ya. Huruf hamzah ini baik laki-laki atau perempuan sama ya. Aku. Kalau takulu kan khusus untuk anta ya. Kalau anti tak kuli, kalau aku ini bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Intinya saya menunjukkan satu orang yang berbicara. Aku di sini sudah ada kata kerjanya makan dan sudah ada pelakunya juga yaitu anak. Ya, fa'ilnya, pelakunya atau subjeknya, subjek ya, pelakunya adalah saya. Jadi perbuatannya apa? Makan. Yang makan siapa? Saya. Ya, aku. Yang dimakan apa? Yang dimakan asalah kota. Dalam bahasa Arab yang cocok diberi pengertian yang di, maka nanti kedudukannya menjadi maf'ulun bih yang kita kenal dengan objek. Maf'ulun bih punya teori i'rab yang berbeda. Kalau tadi setelah harfu jar, i'rabnya bentuk akhirnya majrur ya, dia menjadi isim majrur. Tapi kalau maf'ulun bih dia punya i'rab harus mansub ya. Maf'ulun bih mansub. Mansub itu apa sih? Mansub itu punya tanda diantaranya dengan fathah. Akulus salamata, akulul rahmah, akulul arusa. Jadi penyebab mansub di sini tanda nasabnya dengan fathah adalah karena kedudukannya dalam kalimat sebagai objek, sebagai yang gitu ya, objek berita ya. Silakan ada yang ditanyakan dulu kaidahnya. Itu biasanya kok kayaknya futur sih. Ada bisa dua Bu, ada futur, ada fatur. Nah, kalau di buku ini memang pakainya fatur, tapi kalau di buku bahasa Arab yang lain banyak menggunakan futur. Tapi dua-duanya bisa ya. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Masih muda? Masih muda ya. Sekarang kita latihan dulu masing-masing membuat kalimat yang semisal ya. Untuk takulu, apa yang kamu makan ini boleh diganti dengan pada, tas, rohu ya. Pada tas rohu nanti boleh fil fatul, fil goda, fil asa pilihannya ya. Kemudian kalau pertanyaan menggunakan pada tas rohu, maka kita jawabnya dengan as rohu ya. Silakan dengan yang semisal saja ditambahkan dengan fil fatur, fil goda atau fil asa. Salah satu aja ya. Masing-masing membuat satu dengan domir anta dulu. Pada takulu atau pada tasrobu gitu. Yang satu dengan domir anta dulu. Nanti setelah domir anta baru kita buat dengan domir anti. Ya. Jawabannya bebas. Jawabannya bebas ya. Enggak harus seperti yang ada di buku. Silakan berkreasi. Sendiri-sendiri atau berdua? Sendiri-sendiri mungkin ya. Iya. Biar lebih tahu jawaban pasnya ya. Dari siapa Mbak Winci? Tafadhali. Mata tak kulu fil fatur. Ini Mbak Winci karena mulai khostarah jadi harakat kita bawa semua. Oh, ya. Harakatnya kita bawa semua. Percakapan. Kalau percakapan baru kita matikan. Mada tak kulu fil faturi. Aku tufaha. Sahih akulut tufaha. Ayo Mbak Ina. Mada takulu fil faturi. Akulul mauzan. Mauza sahih. Oh mauza ya. Akulul Mauza. mauza sahih. Mbak Dewi. Mada takulu fil wadai. Sahih.
akulu Akulu Akulul Inaba Sahih. Akulul Inaba Sahih. Ayo terus. Di belakang sini ada banyak kosakata ya, kalau mau cari-cari di belakang ada nggak? Ada Ustaz. Ada kan? Ada banyak. Ada Halaman banyak. 228. Kalau mau cari kosakata 227 228. ada banyak ya di belakang, silakan. Ayo Pupur. Sini. Terus karena jadi objek ya tadi. Ayo Budina. Mada tasrobu. Alabana. Jadi maksud ya harakatnya fathah. Ayo Uyani. Papuri. Akulu tamro. Sahih. Ayo Wa Firda. Mada ta'kulu fil ghadai akulu burtuqani Burtuko la objek ya maf'ulun bih mansub. Jadi kalau ada fiil, ada perbuatan, ada pelaku, kemudian kata setelahnya cocok dijadikan yang dibaca. Yang dibaca apa? Buku, berarti buku objek, berarti harus mansub. Makan, yang dimakan apa? Roti, berarti roti jadi objek mansub. Khubza gitu ya. Ayo Mbak Bibit. Hah? Lewat dulu ya Mbak Nia. Kosakatanya banyak di belakang. Bebas pilih salah satu. Fil godai. Akulu panjang. Akulu tufah ya. Sahih. Jadi domirah itu karena dua hamzah. Sebenarnya ada dua hamzah dan sama alifnya, jadi a dua hamzah ketemu sebenarnya di sini. Misalnya Bu Didi. Mata tak bulu fi godati Godai. Iya. Jawabannya apanya? Apa itu? Apa Bu? Makan apa Bu? tahu tak tahu apa bu? Makan apa Bu? Makan buah. Pisang ya wes, ini pisang Aku mauza sedih. Kalau ibrik itu teko. Bukan yang dilihat jangan jusnya ya, tapi tekonya ibrik itu. Makan teko. Ya. Biar Mas sudah? Halas belum ya. Ya tempat dari. Sahih. Agulul
Laimuna. Laimuna ya. Lemon ya. Kok makannya makan lemon? Saya nggak tahu kan bingung nyarinya apa sih. Apa ya, Faida? Nah ya berarti bilang Silakan Faida tafadholi. Mada Ayo. Sahih asrobul qahwata puiji. Mada tasrobu fil faturi Pertanyaannya tasrobu, jawabannya asrobu. Asrobul ma'a. Sahih. Bu Leli mau jawab atau dilewat? Lewat dulu ya. Ya. Ayo sekarang kita latihan dengan domir anti ya. Karena di buku domir anta kita ganti dengan domir anti. Kalau dengan domir anti berarti nanti sebentar Ustazah itu. Saya lupa. Kita disiapkan ya dengan domir anti. Dengan domir anti kan berarti hanya berubah dan tak guru menjadi tak dan tasrobu menjadi tasrobina. Jawaban nanti tetap sama. Ya. Jadi diganti menjadi mada tak gulina. Ini jadi domirnya ansi. Kalau minum mada tasrobina. Mada tasrobina. Jawaban sama. Akulu asrobu. Ya, domir anak untuk laki dan perempuan. Ayo kita mulai dari mana ini? Pak Wiji lagi. Yang apa Ustaz? Ayo. Mada tasrobina. Oh itu ada V-nya juga Ustazah. Pakai Sama ya? sama. Mada tasrobina fil asyai asrobu. Asyai itu malam ya Ustazah. Asrobu al-qahwata. Sohi asrobul qahwata. Baina. Mada tasrobina fil faturi asrobul saya asrobus saya Sohi. Tadi Mada tasrobina fil futuri Sohi asrobu ma'an Sohi asrobu ma'an. Ukur. Mada tasrobina fil ghurfa saya kamu minum di kamar Oh boleh. Sohi asrobu asrobul qahwata. Sohi Budina. Bebas boleh tak? Tasrobu. Mada tak kulina bil asai Akulu panjang. Sohi akulu mausa. Biyani. Mada tasrobina fil asyai Sohi ini asrobu ya dadah Sohi asrobu ma'an Sohi asrobu ma'an Baginda. Mada takulina fil faturi akulu ad-dajaja. Sohi akulud dajaja. Upit mau nyoba? Belum dulu Badia ya. Bebas Badia. Boleh tak kulina, boleh tasrobina. Mada tak kulina fil goda Mada tak kulina fil godai Akulu
aruzza. Sohi akulul aruzza. Bu Didi. Mada ta'kulu Tak kulina Mada ta'kulina fil godati godai. godai. Terus Bukan isinya ya. Akulu Akulu fi akulu fi sebutkan makan apa langsung. Akulu fatirot Bagi harta. fatiro. fatiroti apa fatirot tuh yo. Fatirota. Ada jadi objek. Si aku kan nggak tahu. Sohi fatiro. Fatirotan. Akulul fatirota. Sahih. Baik, Mak. mada tashrobina fil goda. Sahih fil fil Godai ya. Godai. Mada tashrobina fil godai. Asrobu. Fi ya Gak usah pakai fil, langsung aja apa? Asrobu al-halibah. Sahih. Kaidah. Mada takulina bergodai. Akulu salata. Salato. Salata. Salapota. Akulu salata. Sahih. Akulus salapota. Wiji. Mada takulina fil asyai akulu lahma. Sahih. Akulul lahma. Leli. Mada ta'kulina fil asyai akulu samaka. Sahih. Akulus samaka. Ya, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari kaidahnya? Sudah tidak ada ya. Kaidahnya berfokus pada fi'il mudhari dhamir anta menggunakan huruf ta, fi'il mudhari dhamir ana menggunakan huruf hamzah. Kemudian setelah harfu jar ada isim majrur. Kemudian kata yang berkedudukan sebagai objek punya i'rab mansub. Tanda nasabnya diantaranya akhirannya itu fathah. Kita lanjut ya. Sekarang sanaqra al-jadwal al-thani wal jadwal ar-rabi'. Kita akan baca kolom kedua dan kolom keempat ya. Kita akan bandingkan antara kedua dan keempat. Jadwal al-thani iqra'i Mbak Ina, jadwal ar-rabi' iqra'i Mbak Biji. Yang kedua dulu saja. Al-thani ya. Yang kedua dulu. Yakulu to'ama. Yasrobu haliba. Yaknusu urfata. Yaghsilul malabisa. Yushahidut tilfaza. Mbak Biji. La ulu to'ama. La tak kulit dibaca sambil. Oh Dikasih iya, kasroh saya. aslinya sukun. Ya Ustaz. La ta'kulit to'ama. La tashrobil haliba. La taknusil ghurfata. La tafsilil malabisa. La tusyahidit tilfaza. Kenapa ya kok kasrah Ustaz? Harakat bantuan dua aslinya sukun. Nanti saya jelaskan. Jadi aslinya sukun sebenarnya.
kolom kedua dulu, di sini ada ya kulut to'ama. Kalau kita lihat di sini diawali dengan huruf ya. Ya. Ini adalah fi'il mudhari dengan dhamir apa? Yang di dalam huruf ya, tidak ada penambahan kan? Dhamirnya adalah dhamir huwa ya. Fi'il mudhari dengan dhamir huwa. Cirinya adalah di huruf ya. Ya kulut to'ama. To'ama tadi seperti tarkib yang sebelumnya. Di sini sudah ada fi'il, sudah ada perbuatan ya. Al-fi'lunya sudah ada fi'ilnya, perbuatannya yaitu makan. Kemudian juga sudah ada fa'il, sudah ada pelakunya yaitu huwa, dia laki-laki. Dia laki-laki, perbuatannya makan. Yang makan siapa? Dia laki-laki. Yang dimakan apa? At-ta'ama, makanan ya. Maka yang dimakan kita hukumi sebagai maf'ul bih yang i'rabnya harus mansub. Di sini at-ta'ama yashrabul haliba, dia minum apa yang diminum? Susu. Al-haliba yaklusu, dia menyapu. Apa yang disapu? Yang disapu adalah al-ghurfata. Yaksilu, dia mencuci. Yang dicuci apa? Al-malabisa. Yusahidu, menonton, menyaksikan. Apa yang ditonton? Al-silfasa, televisi. Ya. Jadi dalam kalimat ini sudah ada perbuatan, sudah ada pelaku, dan sudah ada objek. Nah, untuk objek jangan lupa objek itu punya hukum akhir. Dia nanti kita i'rab sebagai isim yang mansub. Jadi dia harus punya tanda nasab. Tanda nasabnya di antaranya adalah dengan fathah. Kalau di sini semua menggunakan bentuk fathah. Jadi kenapa kok kita bacanya at-ta'ama, al-haliba, al-ghurfata, al-malabisa, al-tilfasa, semuanya kita fathahkan karena dia adalah isim yang mansub karena berkedudukan sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Kenapa jadi objek? Karena kan sudah ada fi'il, sudah ada perbuatan, dan sudah ada fa'ilnya, sudah ada pelakunya, gitu ya. Nah itu sampai sini. Kemudian di kolom keempat, di sini adalah ta'kul. Aslinya semua berharokat sukun. Dengan diawali huruf ta. Di sini domirnya bukan huwa lagi, tapi di sini adalah fi'il mudhari. Al-fi'lu al-mudhari dengan domir anta. Fi'il mudhari domir anta biasanya berharokat dhammah. Ta'kulu, anta ta'kulu. Al-fi'lu al-mudhari dengan domir anta biasanya akhirannya dengan dhammah. La ta'kul dengan la ta'kulu. Biasa kita menghafalkan ta'kulu ya, anta ta'kulu, anti ta'kulina. Tapi kenapa di sini domir antanya kok pakainya sukun? Ini harokat asli. Harokat aslinya sukun. Kenapa? Karena adalah la-nya ini kita artikan dengan jangan. Ya, la-nya ini kita artikan dengan jangan. Yang kita sebut istilahnya dengan an-nahiyah. Ya, la yang fungsinya untuk melarang atau mencegah. Nah, yaitu berarti melarang atau mencegah. Ya. Jadi la di sini punya fungsi jangan gitu. Maka fi'il mudhari'nya nanti kita ganti dengan sukun akhirannya. Ya, untuk domir anta akhirannya menjadi sukun. Kalau jangan ini kan berarti kita melarang secara langsung, maka di domir huwa nggak bisa layak nggak bisa dimasukkan ya. Jadi la yang pengertiannya jangan nanti hanya khusus untuk lawan bicara. Dan di sini kita pelajari baru domir anta saja. Ya, jadi kalau la pengertiannya jangan, maka dia khusus untuk lawan bicara. Dan yang kita pelajari baru domir anta. Dari yang aslinya doma, akhirnya kita rubah jadi sukun. La ta'kul at-ta'ama, jangan kamu makan makanan itu. La tashrab al-haliba, jangan kamu minum susu itu. La taknus al-ghurfata, jangan kamu sapu ruangan itu.
La taksil al malabisa, jangan kamu cuci baju-baju itu. La tusahid at-tilfaza, jangan kamu tonton televisi itu. Harokat aslinya kalau adalah menjadi sukun, la-nya jangan ya. Tapi untuk memudahkan cara baca, kita kasih harokat bantuan kasroh. Jadi harokat kasroh yang kotak ini harokat bantuan, karena mau kita baca sambung dengan sukun. La kulit, jadi kita baca sambung itu ya. Kalau kita baca putus, la takul at-ta'ama, la tashrab al-haliba. Tapi kalau kita baca sambung, harokatnya kita ganti dari sukun jadi kasroh. La takulit ta'ama, la tashrabil haliba, la taknusil ghurfata, la tagsilil malabisa, la tusahidit tilfasa. Lalu apa bedanya dengan titik nol yang dua? Kenapa? Si itu saya nggak mudeng itu. Yang mana? Dari sukun moro-moro jadi kasar itu beda. Bantuan aja supaya bisa dibaca sambung. Gitu. Jadi yang asli itu yang sukun. Kalau secara tasrif la takul secara tasrif ya. Tapi karena sebelahnya ada yang ada sukun lagi, ada alif lam di sini, dan mau kita baca sambung, kita butuh harokat bantuan biar cara bacanya enak, gitu ya. Biar harus kasroh. Bantuannya untuk an-nahiyah dengan dhamir anta hanya kasroh. Ya, harokat bantuannya hanya kasroh. Jadi dalam bahasa Arab itu sudah banyak harokat bantuan di akhir. Ya. Contohnya min yang aslinya sukun, kita bacanya kan minal jinnati wan nas, aslinya kan min al jinnati wan nasi. Tapi karena kita mau bacanya sambung, maka kita butuh harokat bantuan. Dan untuk la yang pengertiannya jangan, nanti harokat bantuannya pakai kasroh. Dan ingat ya, harokat bantuannya kasroh. Ada juga berlaku untuk di Al-Quran yang ini. Berlaku. Berarti simai bukan ya? Ya enggak, memang ya bisa dibilang simai ya, karena memang nanti harokat bantuannya dengan kasroh. Sama di fi'il madi juga nanti bantuannya kasroh, di amr juga bantuannya kasroh. Berarti apabila ada sukun terus ketemu sukun alif lam menjadi kasroh untuk penghubung. Tapi kalau yang sukun ini tanwin, berarti ditambah nun koya. Itu kalau itu tanwin, kalau itu tanwinnya kalau itu kan pemahamannya kan sukun sama tanwin kan sama-sama mati. Tanwin itu kenapa? Karena bunyinya gini. An, ini kan sukun. Ya. In, nunnya juga sukun. Un, nunnya juga kita bacanya kan sukun kan? Ya. Maka bantuannya kalau ini biar kita sebenarnya bantuannya itu kasroh juga. Ya. Tapi kalau dikasih kasroh saja nanti kesulitan. Maka dibantukan, aslinya kan nunnya gini. Ya. Diganti dengan tanwin itu kan bunyinya an, in, dan un, dan un. Seperti ini. Aslinya kan sukun ya. Dikasih bantuannya kasroh. Makanya yang muncul nanti di Al-Quran tinggal ininya aja. Kadang kan tidak ada bantuannya. Jadi kita bacanya itu terus bablas kayak kereta api gitu, kayak gitu saja. Ada bantuannya. Berarti di bahasa Arab sama di Al-Quran tidak beda sama. Karena bahasa Arab itu memang merujuknya kembali lagi kepada Al-Quran, gitu ya. Jadi di nun mikoya itu aslinya bantuannya ya sama kasroh. Cuma penulisannya tetap dikasih bantuan huruf nunnya biar kita tidak salah baca gitu ya. Tapi kalau yang enggak semua harokat bantuan kasroh. Ya, enggak semua harokat bantuan kasroh. Ada yang harokat bantuannya nanti jadi pakai fathah, ada yang pakai dhamma. Cuma khusus untuk tanwin pakainya kasroh. Dan khusus juga diantaranya lagi adalah untuk la yang artinya jangan, pada dhamir anta juga bantuannya kasroh. Gitu. Jadi harokat bantuan tidak selalu kasroh. Contoh min tadi mina bantuannya fathah. Gitu ya.
Jadi nanti juga ada bantuan dengan doma. Kalau sekarang yang pada kasroh diantaranya tanwin dan la an nahiyah, sama nanti ada di amar juga ya. Sekarang yang kita pelajari masih yang di la an nahiyah. Jadi aslinya semuanya sebenarnya sukun. La ta'kul, la tasrob, la takhmus, la taghsil, la tusahid. Tapi karena bahasa Arab itu kan kita bacanya pengennya langsung ya, biar lebih simpel. Boleh nggak sih kita nggak pakai bantuan? Boleh, tapi kita bacanya putus. La ta'kul at-ta'ama, la tasrob al-haliba, seperti itu. Tapi kalau kita sambung kan lebih ringkas ya. La ta'kulil ta'ama, la tasrobil haliba. Jadi nggak mandek. Jadi kasrah itu fungsinya hanya bantuan saja ya. Jadi harokat ini saya kasih tanda kasrah harokat bantuan. Nah, jadi yang aslinya kalau jangan berarti sukun. Karena kalau tidak kita sukunkan, kita pakai tetap dengan doma seperti ini, maka la nanti kita artikannya dengan tidak. Yang dalam bahasa Arab istilahnya disebut dengan an-nafi, menafikan. Gitu. Jadi antara la ta'kul jangan makan dan la ta'kulu kamu tidak makan. Beda ya artinya ya. Kalau yang la ta'kul kan kita ngelarang nyegah. Tapi kalau la ta'kulu kita menginformasikan kamu tidak makan. Gitu ya. Beda ya. Jadi beda mana? Bedanya kalau sukun jangan, kalau tetap dengan doma berarti tidak. La ta'kulu ta'ama, kamu tidak makan makanan. La tasrobul haliba, kamu tidak minum susu. La taknusul ghurfata, kamu tidak menyapu ruangan kamar. La taksilul malabisa, kamu tidak mencuci baju-baju. La tusahidu tilfasa, kamu tidak menonton TV. Bedakan ya mananya? Nah, membedakan itu dari mana? Dari harokat ini. Kalau jangan berarti sukun. Kalau sukun berarti jangan ya, kalau doma berarti tidak. Gitu. Dan nanti tapi kan kalau disambung nggak jadi sukun lagi, ya udah berarti jadinya di kasroh. Gitu. Karena fi'il mudhari itu bentuknya selalu, kalau fi'il mudhari ini dia memang pakainya doma ya. Kalau tidak didahului oleh faktor penyebab dia pakainya doma. Gitu. Jadi untuk membedakannya gitu ya. Kalau tetap dengan doma kita artikan tidak. Kalau dengan sukun kita artikan jangan. Atau kalau sudah kita baca sambung berarti yang kasroh, jadi artinya jangan. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Silakan. Jadi berbeda ya. Jadi yang pakai doma ini artinya tidak. Tapi kalau yang pakai sukun atau kita kasih bantuan kasroh nanti berarti artinya jangan. Bedanya di situ. Apa Ustazah? Berarti kalau kita seumpama mengartikan di Al-Qur'an itu malah yang lebih, itu yang maksudnya lebih mudah untuk membedakan mana artinya jangan dan tidak, itu lebih ke harokat yang kasrohnya ya Ustazah. Kalau domir anta, kalau domir anta, khusus domir anta. Tapi kalau domir yang lain kan ada beda lagi tandanya. Iya. Nah, di sini kita masih domir anta ya. Karena nanti domir anti berubah beda, domir antum juga berubah lagi beda. Kita masih fokus pada anta saja. Ya, gitu ya. Jadi kalau di Al-Qur'an mendapati domir anta, fi'il mudhari domir anta tapi kok sukun atau kasroh, kemungkinan besar dia artinya adalah jangan. Kalau di mana? Kalau percakapan dari intonasi, kalau percakapan nulis ya pakai tanda komanya itu jadi peletakan tanda komanya juga berubah beda. ya. Kalau Contoh la ta'kul jadi koma. Kalau ini la koma ta'kul. kalau yang ini mungkin ya seperti itu ya. Karena biasanya memang kalau di bahasa Arab ya nggak pakai koma. Koma itu kalau sudah selesai kalimat biasanya. Kalimat yang masih bersambung dengan setelahnya di koma gitu. Nggak sedetail yang Indonesia ya. Silakan kalau yang mau ditanyakan dulu perbedaannya. Yang itu tadi yang disukun itu kan domir anta, ya khusus domir anta ya. Kalau yang tak dulu itu bisa untuk semua domir. Kalau yang mana? Yang di sebelah kiri.
yang tak ini perlu yang la yang ini bisa untuk semua. ya. Jadi kalau la dengan artian tidak ini untuk semua fiil, untuk mulai dari huwa sampai nahnu. Kalau yang nafiyah, tapi kalau yang la nahya ini khusus untuk mukhatab. Mukhatab itu apa? Lawan bicara, yaitu mulai dari anta, antuma, antum sampai antun. Ya, 6 domir saja. Mukhatab 6 domir dari anta sampai antun. Tapi kalau la yang artinya tidak, ini bisa untuk semua domir, mulai dari huwa sampai nahnu. Layak kulu dia tidak makan. Layak kulani, layak kuluna sampai akhir. Lanak kulu. Bentuknya tetap nggak mengalami perubahan. Jadi kalau lanahnya ini fiil mudhari tidak mengalami perubahan. Fiil mudhari tidak mengalami perubahan. Ini dengan artian tidak. Ya, la dengan pengertian tidak ditambah fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya tidak mengalami perubahan. Tapi kalau la dengan pengertian jangan, maka fi'il mudhari nanti istilahnya namanya majzumun. Majzumun itu di antara tandanya yang baru kita pelajari domir anta adalah dengan sukun. Itu tidak fi'il amr ya. Fi'il amr. Kalau fi'il amr itu kan nyuruh perintah, kalau ini justru melarang, kebalikannya gitu. Ya, fi'il amr. Belakangnya seperti amr ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo, Bang Satasar, ada yang mau tanya dulu? Belum ada? Masih dengan domir anta ya? Dengan domir anta saja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita latihan sebentar ya, merubah. Saya menyebutkan fi'il mudhari marfu'nya, antuna menyebutkan fi'il mudhari majzum dengan la yang artinya jangan ya, dengan artinya ya, yang artinya jangan, bukan yang artinya tidak ya. Kita mulai ya. Tatlubu la ayo tatlubu. Saya dengan fi'il mudhari, saya fi'il mudhari yang asli ya. Antuna ganti dengan la yang artinya jangan, jadi sukun ya. Tatlubu la tatlubu, sahih taktubu la taktub, taqra'u la taqra, tadkhulu la tadkhulu, takhruju la takhruj, sahih tadhhabu la tadhhabu, sahih ta'kulu la ta'kul, taksilu la taksil, la taksil, sahih. Sudah Bu? Itu aja, sudah cukup ya. Insya Allah mudah kan ya? Sedikit itu aja ya. Kita mengejar waktu sudah 8 lebih 10. Nggak perlu praktek dulu ya. Kita berusaha menyelesaikan mulakhas taraqib ini. Jadi kita langsung. Afwan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Ada yang mau tanya dulu? Belum ada? Sekarang kita ulang ya latihannya. Saya menggunakan la yang artinya tidak, antuna latihannya tetap dengan la yang artinya jangan ya. Kita latihan lagi dulu sebentar. Kita ulang lagi ya. Tadrusu, la tadrusu, la tadrus, la tadrus, la takhruju, la takhruj, la talbisu, la talbis, la tadkhulu, la tadkhul, la tatbahu, la tatbah, la tasma'u, la tasma', la taskunu, la taskun, la tanzilu, la tanzil, la taqribu,
la tahmil, la tahmilu, la tahmil, la tandamu, la tandam, sahih la tafrahu, la tafrah, la tafrah, la tas'alu, la tas'al, la tas'al, sahih la taftahu, la taftah, la tahduru, la tahfudul, la tahdur, la tahsudu, la tahsud, la tansuru, la tansur, la tafhamu, la tafham, la ta'rifu, la ta'rif, la tarji'u, la tarji', sahih la tadlimu, la tadlim, la takdzibu, la takdzib. la takdzib ya. Alhamdulillah. Bisa membedakannya ya. Jadi intinya kalau dia jadi sukun berarti artinya jangan. Maka kalau kita melihat di Al-Quran, mengartikan di Al-Quran itu kita nggak bisa tuh langsung ambil makna setiap la kita artikan dengan jangan atau tidak. Jadi kita nggak bisa langsung la langsung jangan atau la langsung tidak, karena kemungkinan dua, antara tidak atau jangan. Tahu jangan dan tidaknya dari mana? Dari kosakata setelahnya. Itu kalau fi'il mudhari'nya majzum berarti jangan, tapi kalau fi'il mudhari'nya marfu dengan bentuk yang asli kita hafalkan itu berarti artinya tidak. Itu. Kita lanjut dulu ya. Masuk ke kolom tadi 16, kemudian 24 ya. Kita masuk ke kolom 3 dan 5. Kolom al-jadwal al-thalis wal jadwal al-khamis. Al-thalis wal khamis. Mbak Nia ikroi al-jadwal al-thalis, Mbak Pipit ikroi al-jadwal al-khamis. Ada taklim nggak ini Mbak? Ada, ada. Gak apa-apa sebentar lagi ya. Ada. Biar selesai ini dulu. Ada. Bisa. Aina boda'u, aina fakuru, aina asya'u, aina fakiratu, aina qahwatu. Mbak Pipit al-jadwal al-khamis kolom kelima. Al-Ghazali Al-Faquru al-Ma'idati, Al-Asya'u al-Ma'idati, Al-Fatihatu al-Ma'idati, Al-Qahwatu al-Ma'idati. Ya. Jadi di sini di kolom ketiga fil jadwal al-thalis wajadna kalimah aina. Kita mendapati kata aina yang kita sebut dengan istilahnya apa? Istifham. Sahih kata tanya ya. Aina adalah isim istifham. Menanyakan apa? Menanyakan tempat ya. Dia aina itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Aina wada'u, gimana makan siangnya. Kemudian aina, udah saya tulis semua ya. Aina fakihatu, kemudian ada aina qahwatu. Perhatikan di sini yang benda yang ditanyakan kita pakai bentuk ma'rifah. Di sini kita kasih alif lam. Di mana kopinya, di mana buahnya, di mana makan siang, gitu ya. Di mana makan siang itu, di mana buah itu, di mana kopi itu. Nah, benda yang kita tanyakan kita butuhkan ma'rifah dan marfu. Gitu. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu menggunakan aina, nanti benda yang ditanyakan kita lupakan dalam bentuk ma'rifah dan marfu. Mau nanyakan rumahnya di mana? Ainal baitu.
ainal masjidu, ainal maktabu, ainal qalamu, ainas saburatu gitu ya. Karena nanti secara kaidah sebenarnya al-wada al-fatihah al-qahwatu ini adalah mubtada mu'akhir, yaitu mubtada yang diakhirkan. Di sini kita sudah belajar kan ya, mubtada harus marfu, bentuk dasarnya pakai ma'rifah gitu ya. Jadi kalau menanyakan sesuatu, kalau sekarang ingatnya kalau kita mau menanyakan sesuatu berarti benda yang sesuatu kan, benda yang kita tanyakan berarti sudah kita maksud ya, sudah tertentu, sudah kita tentukan tuh mana yang kita tanyakan ada di mana, maka kita lupakan dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifah itu yaitu kita gunakan di sini menggunakan alif lam, kemudian i'rabnya marfu, tanda rofanya di sini menggunakan dhamma. Itu ya. Jadi bukan tanpa sebab. Bahasa Arab itu kapan dia pakai ma'rifah, kapan dia pakai uia, semua punya faktor penyebab gitu. Ainal goda'u, karena menyelarikan tempat maka kita butuh bantuan. Bisa kita pakai bantuannya. Kalau di sini kita pakai bantuannya harfu jar ya. Al-goda'u ala ma'idati. Ya. Perhatikan al-goda'u ada yang ma'rifah di depan. Marfu berarti jadi apa? Mubtada. Kemudian ada ala harfu jar. Tulis marfu dulu. Ada harfu jar. Kalau ada harfu jar setelahnya akan menjadi isim majrur. Kita sudah belajar struktur tarkib yang terdiri dari harfu jar dan isim majrur, punya istilah namanya Simbol jumlah. Dia serupa, baru mirip dengan kalimat. Kita juga sudah belajar nih, kalau khobar, kalau ada simbol jumlah berarti dia akan jadi khobar. Jadi simbol jumlah al-maidah di sini nanti kedudukannya adalah sebagai khobar. Ya, ini khobar karena ini mulafaz tarafim, jadi kita kaidahnya kita bahas satu persatu ya. Al-wada'u alal ma'idati. Ainal fatihatu al-fatihatu. Ini kan sama ya. Asalnya kan al-wada al-fatihah al-qahwa ada. Di jawaban dia juga tetap jadi ada. Cuma kita majukan, kita ke depan kan ya. Al-fatihatu buahnya ada di mana? Gak harus selalu pakai alat. Misalnya di dalam kulkas. Fi kulkas apa bahasa? Salaja. Salajati. Ada harfu jar menjadi isim majrur ya. Al-qahwatu. Di mana kopinya? Al-qahwatu fil gelas kopi. Kalau kayak sampulnya tapi nanti nggak harus selalu menggunakan untuk jawaban Ainan, nggak harus selalu menggunakan harfu jar. Kita juga bisa pakai dhorob, keterangan tempat, bisa ya. Dakhila, amama, fawqa itu boleh ya. Tapi kalau di sini kita lagi pakainya harfu jar. Al-qahwatu fil kufi. Jadi untuk jawabannya bendanya nanti tetap menggunakan ma'rifah dan marfu. Kenapa menggunakan ma'rifah dan marfu? Karena jadi mubtada. Keterangannya kita pakai simbol jumlah, boleh jar majrur ataupun dzarf. Ada yang ditanyakan dulu? Kalimat sempurna ini sudah. Sudah jumlah mufidah ini sudah ada mubtada dan khabar. Berarti ma'rifah itu karena mubtada. Karena mubtada dan marfu tadi ya. Karena mubtada. Nggak buat contoh masing-masing ya. Karena waktunya sudah sudah mepet sekali ini. Dan masih ada berapa kolom? 2 kolom lagi ya.
Kita selesaikan nggak apa-apa Bu Wiji ini? Ya, sudah apa-apa. Kita selesaikan ya. Kolom ke-7 dan kolom ke-8 ya. Al-jadwal as-sabi' wa jadwal as-samin. Mbak Firda ikroi as-sabi', Mbak Bu Yani ikroi as-samin. Ya, saya hapus dulu ya. Iya, sudah. Ikroi Mbak Firda. تطلب من الطعام ماذا تطلب من الطعام ماذا تطلبين من الشراب ماذا تطلب الفاكهة من الفاكهة ماذا تطلبين الأثاث ماذا تطلبين من الأثاث Mbak Bu Yani silakan. bakso samaki min fadlik ba'dal arusi min fadlik ba'dal salatoti min fadlik ba'dal sayi min fadlik ba'dal qahwati min fadlik. Ini saya tulis saja satu saja ya. Di sini ada istifham menggunakan madza yang artinya apa? Ya, jadi kata tanyanya menggunakan madza. Kemudian yang ditanya lawan bicaranya tatlubu, berarti lawan bicaranya adalah antar laki-laki. Untuk perempuan menggunakan tatlubina. Bedanya di sini ada penambahan huruf ya dari tatlubu menjadi tatlubina. Minal fakihati ada jar majrur, harfu jar dan isim majrur. Ya. Kemudian di sini penggunaan jawabannya kita mau menggunakan kata ba'do. Ba'donya kita kasih fathah karena sebenarnya dia adalah maf'ulun bih mansub. Jadi kenapa ba'do pakainya fathah? Karena dia objek. Lo kata kerjanya mana? Kata kerjanya nggak disebutkan lagi. Aslinya sebenarnya ada atrubu yang tidak diucapkan, tidak ditulis dan tidak diucapkan. Ya. Aslinya ada kata atrubu. Ya, kan di pertanyaan ada tatlubu. Kita jawab dengan atlubu. Tapi atlubunya di sini tidak disebutkan kembali. Boleh kasih seperti itu? Boleh. Yang penting yang jadi objek di sini kan perbuatannya meminta. Yang jadi objek yang diminta, intinya yang jadi objek yang diminta hukumnya harus mansus, gitu ya. Jadi terkadang fiil dan fa'il itu di skip. Tapi secara i'rab yang berkedudukan sebagai objek tetap harus mansus. Gitu. Maka kalau di sini kita ganti doma ba'du, berarti yang minta ini ya jeruk, yang minta ini berarti adalah kurma, gitu ya. Tapi karena yang diminta adalah jeruk dan kurma, maka yang diminta harus menjadi maf'ul bih mansub, gitu. Dan kita tahu di sini ada kata atlubu dari mana? Dari pertanyaan. Madza tatlubu minal fakihah ba'dol tutqoli. Madza tatlubina minal fakihah
ba'dot tamri. Yang aslinya sebenarnya ada atlubu yang tidak diucapkan. Kemudian ketika ada ba'do, maka ba'do nanti kita hukumi menjadi mudhof. Nah, kita udah belajar mudhof tidak dikasih alif lam, juga tidak dikasih tanwin. Jadi cukup ba'do, tidak ba'don, tidak al-ba'do. Kemudian kata setelahnya kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukum i'rabnya majrur. Maka di sini lihat adanya kasroh majrur. Ba'dul burtuqali, ba'dul tamri, ba'dul arusi, ba'dul samaki, gitu ya. Jadi ba'do ini bisa nggak sih harokatnya ba'du dan ba'di? Boleh, bisa. Di sini kita pakainya ba'do dengan fathah karena kedudukan kata ini adalah sebagai maf'ulun bih. Kalau dia sebagai maf'ulun bih objek, maka dia harus mansub. Maka kita kasih tandanya dengan fathah. Nanti kalau di kalimat lain, kalau dia didahului harfu jar ya ba'di, gitu ya. Kalau dia ada di awal jadi mubtada ya ba'du. Ya, jadi dia bisa mengalami perubahan harokat. Kalau di sini kita mansubkan karena jadi objek. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Itu setelah kamu jadi mudhof. Iya, karena kan kalau beberapa sebenarnya nggak harus jadi mudhof seperti ba'du, ba'do. Kalau di Quran kan ada ya. Fadlallahu ba'dakum ba'do. Ba'donya kan ba'don. Nggak selalu jadi mudhof. Jadi kalau nggak jadi mudhof, ya dia bisa ditanwin. Itu. Kalau contohnya nggak ada mudhof seperti apa? Saya khawatir nanti tambah bingung. Ya. Kita yang karena dia berdiri sendiri. Kayak contoh tadi ba'dukum ba'don itu dia i'rab ba'donnya nanti panjang. Beda belum kita pelajari. Ya. Ba'dukum ba'don itu ada di Al-Qur'an banyak ya. Min ba'din itu. Ba'din juga ada. Min ba'din. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa. Belum bisa nakiro, bisa ma'rifah. Intinya dia harus majrur. Berarti isim ya Ustazah? Isim karena dia Bisa dan tanwin. bisa tanwin kategori. Kalau sudah jadi mudhof dan mudhof ilaih pasti isim. Isim. Iya, Kalau sudah terstruktur jadi mudhof dan mudhof ilaih. Kan isim sama isim. Ya. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Hari ini karena mulakhos tarokib jadi memang agak berat ya. Karena kalau mulakhos tarokib kita memperhatikan betul struktur perubahan bentuk akhirnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Berarti kalau diartikan pada mada tatlubu ato'am Minat to'am, minat to'ami, apa yang Kamu- kalian inginkan dari rumah makan? Enggak, bukan dari rumah makan. Apa yang kamu inginkan dari makanan? Dari makanan, apa yang kamu inginkan dari makanan? Maksudnya kamu mau makanan apa? Min fadli, sebagian ikan dari Min fadlik jangan kita artikan dari dengan bahasa letterlek. Kalau bahasa Indonesia tolong, gitu, please, jadi untuk kesopanan. Saya tertekan, Oh. makanya saya jadi bingung juga. Iya, kalau min fadlik kan nanti dari keutamaanmu, dari kebaikanmu, gitu ya. Artinya maknanya. Tapi untuk sopan santun kalau kita minta bantuan. Ya. Nanti ba'do itu bisa kita artikan beberapa, sebagian, sedikit. Ya, kita lihat konteksnya nanti. Cocoknya dengan makna yang mana. Betul, ya. Ustaz, saya mau izin dulu. Iya, Bu. Kita mau tutup juga. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah tidak ada yang ditanyakan ya? Berarti belum ada PR dulu ya? Kita tidak ada PR dulu. Kita tutup dulu, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillah, Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la